10-20%, ya. Bahwa dari penerimaan yang pendapatan yang kita terima ya setiap bulan itu sebenarnya kita bisa alokasikan ya dengan budgeting ya. Jadi alokasi 50% untuk kebutuhan pokok, 30% tadi untuk investasi atau tabungan, termasuk di sini untuk penyisian dana darurat tadi. Kemudian 20% untuk pengembangan diri. Pengembangan diri tadi yang saya sampaikan tuh kayak kita riset, kemudian misalnya kita conference gitu ya, meskipun sudah ada dukungan dari universitas, tetapi bagi saya ya, ini pengalaman pribadi, ya kadang-kadang saya harus mengeluarkan lebih ya, nggak apa-apa gitu, karena memang ini untuk pengembangan diri gitu. Jadi jangan sampai kreativitas kita ya, gagasan kita, ide kita itu terganjal gitu dengan keterbatasan dana gitu. Jangan sampai seperti itu. Karenanya kita harus punya eh, alokasi dana untuk pengembangan diri kita sendiri gitu. Gimana caranya sih kita alokasikan ini? Kalau saya ya pribadi nih ya secara pengalaman saya, kita kan saat ini mudah ya bikin akun bank ya, bikin rekening rekening bank lewat HP juga bisa gitu. Jadi saya bikin beberapa rekening di bank yang terpisah itu masing-masing tuh. Jadi kalau misalnya nih untuk kebutuhan pokok dari bank A, kemudian untuk investasi tabungan bank B, untuk pengembangan diri ya, untuk mendukung riset saya dan segala macam itu dari bank C dan seterusnya gitu. Itu bisa dilakukan gitu ya, dan itu sharing pengalaman aja gitu. Nah, kemudian tadi dari 30% untuk investasi itu kita bisa investasikan ya dana tersebut ke instrumen-instrumen investasi ya. Bisa instrumen keuangan, bisa instrumen non keuangan. Kalau yang keuangan kita bisa lah beli reksadana ya untuk pemula, obligasi, beli saham blue chip ya untuk pertumbuhan ya. Ya, kita mulai aja dulu dari yang konservatif, kita belajar ya apa dari instrumen keuangan yang konservatif, kemudian pelan-pelan kita dapatkan ilmunya, kita bisa beranjak ke instrumen-instrumen yang moderat bahkan agresif ya. Tadi saya lihat ada beberapa rekan-rekan yang mengklaim ya bahwa eh, investor yang agresif gitu. Kemudian juga nggak kalah penting kita mengedukasi keluarga karena biar bagaimanapun juga ekosistem lingkungan kita ini juga mendukung atau berpengaruh ya terhadap financial planning kita gitu. Jadi bagi anak-anak kita sudah didik ya untuk berperilaku hemat, untuk menabung ya. Kemudian kita juga berdiskusi rutin ya tentang investasi ya dari hal-hal yang sederhana misalkan tadi ada diskusi tentang emas, bagaimana kita bisa investasi ke emas, bagaimana risikonya, kemudian returnnya seperti apa, untung ruginya seperti apa ya. Kemudian praktek langsung mengelola uang saku, kita bisa ajarkan anak-anak kita ya memberikan uang saku dan kemudian mengelolanya gitu. Gitu. Mengelola uang saku tentu ini menjadi satu pelajaran untuk financial planning di kemudian hari. Oke, saya ingin coba lebih rinci ya, lebih detail tentang dana darurat ini. Jadi dana darurat itu adalah sejumlah uang yang kita alokasikan khusus untuk menghadapi pengeluaran yang tak terduga ya. Tak terduga artinya apa ya? Kita nggak tahu kapan terjadinya ya. Kita tidak bisa merencanakan itu gitu. Tetapi kemungkinannya terjadi itu selalu ada gitu kan. Izin Nah, Pak, ini ini adalah mungkin sinyalnya agak fondasi hilang-hilang penting juga. dalam perencanaan keuangan pribadi. Oke, saya coba pakai ini ya.
Suaranya kayak langsung tiba-tiba seperti robot, Bapak. Gitu ya. Tapi ini sudah normal kembali, udah balik lagi. Bahkan Bapak lanjutkan. Oke, ya, ya dana darurat ini sesuatu yang penting ya dalam pengelolaan keuangan kita sebagai dosen ya. Tujuan utamanya proteksi, gitu. Jadi tujuannya proteksi, bagaimana kita melindungi kita dan keluarga kita dari kejadian yang tak terduga, gitu. Ya misalkan sakit atau mungkin tadi yang saya contohkan rekan-rekan dosen di Bali mungkin saat ini sedang mengalami musibah banjir ya. Itu kan kalau bencana alam seperti itu tentu ya tak terduga ya, tidak terduga, tidak diharapkan, karenanya memerlukan dana darurat ya untuk pemulihannya. Nah, kemudian berapa sih sebenarnya jumlah yang harus kita alokasikan gitu? Kalau saya ini di 3 sampai 6 bulan pengeluaran atau lebih mudahnya 3 sampai 6 bulan pendapatan yang kita terima per bulan gitu. Ya, jadi untuk gampangnya ya, misalnya ya, kita sebulan itu dapat 10 juta misalnya ya, 10 juta, maka dana darurat yang harus kita alokasikan itu sekitar ya mungkin 5 kalinya berarti 50 juta. Dan itu nggak mesti harus dalam 1 bulan terpenuhi gitu. Artinya kita bisa install ya, kita bisa cicil itu per bulan. Misalkan kalau kita sisihkan 1 juta, maka dalam beberapa bulan ke depan ya, itu bisa tercukupi gitu. Tetapi itu memang benar-benar digunakan ya alokasinya untuk kebutuhan dana darurat. Nah, terus gimana mas disimpannya? Disimpannya itu pada instrumen-instrumen yang liquid dan aman ya. Apa tuh instrumen yang liquid dan aman? Liquid itu artinya ketika kita butuh dana tersebut kita bisa gunakan ya. Jadi kalau yang nggak liquid misalnya kita beli apa rumah ya atau beli mobil gitu kan nggak serta merta kita bisa jual pada saat kita perlu dana gitu. Tetapi kalau kita eh, taruh dana tersebut pada instrumen deposito misalnya ya, deposito ya berarti anytime kita butuh dana tersebut maka ya kita bisa cairkan itu ya. Nah, instrumen yang aman tuh seperti apa ya? Misalnya tadi high yield saving account kita pilih rekening-rekening tabungan yang memberikan penawaran bunga yang baik ya. Gitu kita bisa taruh di situ ya karena kita juga butuh likuiditasnya gitu. Ketika kita perlu dana maka ya anytime kita harus bisa gunakan itu. Atau sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini dijamin oleh negara ya untuk jumlah tertentu ya, sehingga kita bisa cairkan itu. Tetapi ada juga deposito yang mengenakan penalti ya, tapi biasanya juga penaltinya masih kita bisa tolerable ya. Kemudian juga ada obligasi pemerintah, ini stabil ya, aman juga ya untuk kita tempatkan dananya ya. Kemudian reksadana, obligasi korporat ya. Ini juga bisa jadi pilihan. Kemudian saham dividen, preferred stocks, ini mungkin sudah beranjak ke arah yang lebih moderat ya. Kita perlu ilmu untuk masuk ke dalam instrumen seperti ini. Oke, tipsnya bagaimana? Tips untuk berinvestasi ya, berinvestasi untuk perlindungan modal sebenarnya ya. Kita bukan untuk eh, sesuatu yang sifatnya gambling atau sifatnya yang terlalu agresif untuk berinvestasi ya. Dalam konteks ini kan kita sebagai dosen ya, bagaimana kita melindungi modal yang kita punya ya, dana yang kita punya. Tentu yang pertama diversifikasi portfolio ya. Jadi kita harus taruh ya dana kita ke berbagai instrumen investasi, tidak terkumpul pada satu
instrumen aja ya. Kita kenal kan, don't put all your eggs in one basket gitu. Jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Kalau keranjang tersebut jatuh pecah semua, kita ambiar ya. Udah bubar berantakan. Jadi kita coba untuk diversifikasi portfolio kita. Kemudian juga tadi kita sesuaikan tujuannya ya. Lalu risikonya juga harus kita pahami dengan baik. High risk, high return. Jadi kalau risikonya tinggi, biasanya returnnya tinggi. Atau kita balik, misalnya kita ditawari ya satu investasi dengan return yang tinggi, gitu. Nah kita harus waspada gitu ya, bahwa atau kita harus paham bahwa di balik return yang tinggi itu ada risiko yang tinggi juga gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya kita ditawar investasi dengan return yang tinggi, terus investasinya rendah gitu, aduh terlalu utopis ya gitu. Kemudian kita juga harus perhatikan dampak inflasi ya, tadi sudah sempat dibahas oleh Kang Salih juga. Lalu yang keempat ya, ketika kita udah lebih serius untuk berinvestasi ke instrumen-instrumen yang sifatnya lebih moderat ya, ya kita bisa konsultasi dengan perencana keuangan ya, bisa konsultasi ke, ke Kang Sali tadi. Tapi prioritas utama kalau kita alokasikan dana darurat itu orientasinya adalah likuiditas ya. Jadi once terjadi sesuatu hal yang sifatnya darurat, yang tidak kita harapkan, yang tidak bisa kita prediksi, kita harus bisa pakai dana tersebut gitu. Oke, jadi eh, gimana nih? Harus kita mulai dari mana ya? Nah, kalau untuk mendukung kreativitas dosen atau produktivitas dosen ya, sebagai insan akademik, ya kita harus mulai nih perencanaan keuangannya ya agar terencana dengan baik. Harus segera kita rencanakan, nggak ada waktu lagi ya. Mungkin ini awal semester ini bisa lebih baik ya dari semester kemudian, in terms of perencanaan keuangan kita gitu. Sehingga iya, dengan perencanaan yang baik itu bisa pengaruh ke produktivitas kita, kreativitas kita dan seterusnya ya. Sehingga menciptakan masa depan yang gemilang untuk karir. Ya, masa depan benderang dengan langkah keuangan yang gemilang. Oke, cukup eh, paparan dari saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Baik. Silakan. Terima kasih Bapak Daryanto. Izin saya menanyakan ini di chat ya dari Bapak Fajar eh, terkait dana. Bagaimana nih izin klarifikasi? Apakah kalau 50% untuk kebutuhan pokok tersebut apakah tidak terlalu tinggi Bapak? Monggo dijawab Bapak. Oke, ya, jadi sebenarnya tidak ada patokan yang kaku ya untuk alokasi seperti ini. Tentu bisa disesuaikan dengan masing-masing kondisi gitu. Tetapi ini sebagai apa ya? Sebagai panduan bahwa secara prinsip kita harus mengalokasikannya dengan persentase tersebut dan harus disiplin dengan persentase tersebut gitu. Tentu masing-masing punya kebutuhannya masing-masing, punya situasi dan kondisi keuangannya masing-masing ya. Tetapi porsi 50% sebagai porsi yang paling tinggi itu ya memang porsi yang paling tinggi dari pendapatan kita adalah untuk operasional kita gitu. Ya kalau nggak ada alokasi untuk operasional kita, kita nggak bisa bergerak nih, kita nggak bisa beraktivitas. Begitu. Jadi bukan sesuatu yang kaku, silakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Oke, terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Jadi memang 50% itu idealnya dalam pendapatan kita, kita Bapak ya. Tapi balik lagi dari kebutuhan ekonominya masing-masing nih, gitu kan. Memang kalau 50% itu sudah tepat ya, silakan digunakan sebagai untuk operasional khususnya kebutuhan pokok itu ya Bapak Daryanto ya. Ya, iya betul Bu Santi. Semoga menjawab ya Bapak Fajar. Tapi ada pertanyaan lagi ternyata ya. Jadi berapa persen cash terhadap pendapatan yang harus dialokasikan untuk dana darurat nih Bapak? Seperti itu. Di luar dari asuransi dan investasi yang tidak liquid. Oke, jadi kalau tadi saya berikan ini kan 50% untuk kebutuhan pokok ya, untuk kebutuhan pokok untuk termasuk operasional kita sehari-hari ya, pengeluaran rutin ya. Kemudian dari 30% kita bisa investasi, bisa untuk tabungan. Kemudian part of dari 30% itu ya kita bisa alokasikan untuk dana darurat. Jadi kalau dana darurat itu sifatnya mungkin lebih apa ya? eh, lebih 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 harus lebih disiplin gitu. Karena fungsinya adalah sebagai proteksi ya untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Nah, mungkin untuk dana darurat, misalnya dari 30% itu 10% untuk dana darurat. Dana darurat itu kita bisa investasikan pada instrumen-instrumen yang cenderung konservatif. Nah, untuk sisanya yang investasi atau tabungan, silakan kita bisa investasikan pada instrumen yang lebih moderat atau mungkin agresif sekalipun. Ya, tergantung keputusan kita ya, atau mungkin kesiapan kita untuk itu. Gitu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya, pertanyaan sudah terjawab ya Bapak Fajar Satria. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bapak Daryanto. Pak, saya ingin bertanya bagaimana kasus dengan deposito nih banyak uang yang hilang dan bank tidak bertanggung jawab. Bukankah tadinya instrumen investasi konservatif, namun karena hal tersebut itu menjadi langkah kepercayaan nasabahnya. Nah, bagaimana nih apakah deposito ini masih menjadi investasi yang aman dan menjanjikan atau sudah tidak nih karena ya banyak bank yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana Pak Daryanto? Oke, kalau kita ingin menempatkan deposito atau menempatkan uang kita di dalam rekening tabungan ya, tentu kalau misalnya itu eh, formal legal ya, tentu itu dijamin oleh negara kan, ada LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan yang bosnya kan sekarang jadi Menteri Keuangan kita tuh. Nah, tetapi memang ada jumlah yang dijamin kan. Tetapi kalau kita mau aman ya kita taruh aja uang kita, dana kita dalam deposito pada bank-bank pemerintah Himbara tersebut ya, karena itu pasti dijamin oleh pemerintah gitu. Gitu, Mbak. Jadi kita juga deposito tepatkan pada bank yang tepat gitu ya, Bapak ya, sehingga Betul. penanggung jawabnya itu juga tinggi dan insya Allah mereka juga bertanggung jawab gitu, dan tidak akan Iya. ada kasus mungkin uangnya hilang atau demikian. Ya. Terima kasih Bapak dari yang untuk jawabannya. Mohon izin ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Bapak Marianto izin untuk bertanya atau tadi sesi tadi di Bapak Marianto sudah angkat tangan tapi Oh kelewat. iya. Gimana Pak Marianto, ada pertanyaan? Ya, boleh masih di mute. Baik, jika belum ada, mungkin saya mau bertanya sih, Pak Daryanto. Ketika misalkan di saat sekarang ini gitu kan, banyak orang yang memang kita harus memiliki investasi yang untuk dana darurat tadi gitu kan ya. Tetapi terkadang yang tadi mungkin di awal sudah banyaknya FOMO nih atau banyak yang orang eh, teringinkan jiwa konsumtifnya seperti itu. Jadi bagaimana nih mensiasatinya persentasi untuk dana yang kita punya dengan kefomoan tingkat konsumtif masyarakat sekarang ini juga, tapi mereka juga tetap harus memiliki dana darurat itu bagaimana Pak dari yang menanggapinya? Oh iya, jadi ya nggak bisa kita hindari ya.
dengan Hmm. fenomena FOMO begini ya, kita juga kadang-kadang FOMO terhadap kuliner aja ya, kita pengen Hmm. coba tuh. Kita ngiler juga gitu kalau ada hal-hal yang baru dan menarik. Betul. Tapi balik lagi kita harus disiplin ya untuk merencanakan keuangan kita. Tadi salah satu siasat atau strateginya kita bisa alokasikan dana-dana itu ke rekening yang tersendiri. Bikin aja rekening untuk FOMO, misalnya kita buka rekening bank ya. Sekarang kan gampang tuh lewat HP juga bisa. Itu rekening untuk FOMO. Jadi untuk memenuhi hasrat kefomoan kita gitu. Jadi kalau kita mau FOMO kita ambil dari rekening itu gitu. Oke, sudah terjawab ya. Betul sekali, mungkin kita harus konsisten, disiplin dengan apa Iya, yang kita ingin investasikan gitu kan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan atau tidak apa tetap mengikuti tren misalkan gitu kan. Dengan tadi iya, coba kita buat tetap tabungan sendiri, mungkin memang dana entertainment kita seperti itu ya, Bapak iya, iya, Daryanto iya. ya. Baik. Terima kasih Bapak Daryanto. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan pada narasumber kita yang kedua, Bapak Daryanto. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin langsung saja saya tutup untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih sekali Bapak Daryanto untuk waktunya, pemaparannya terkait eh, bagaimana nih untuk para dosen dalam berkarya untuk mengelola keuangan pribadinya. Semoga Bapak Ibu dosen di sini, khususnya untuk Bapak Ibu dosen Esa Unggul, bisa lebih eh, memiliki perencanaan keuangannya untuk lebih disiplin, untuk lebih sistematis. Juga tadi ada dari Kang Sali yang sudah memberikan tahukan terkait investasi apa saja dan juga bagaimana untuk menghadapi di kondisi saat ini investasi yang tepat itu seperti apa, dan juga yang tadi aku ambil kata kuncinya itu disiplin dari Bapak Daryanto untuk kita tetap memiliki dana darurat seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada sharing dari Pak Fajri untuk terkait di kemitraan Smartkit. Boleh untuk izin Bapak Fajri dari Smartkit, Bapak Fajri. Izin Bapak Fajri ada di sini atau tidak nih Bapak Fajri? Baik, sebelum Bapak Fajri memberikan sharingnya tentang kemitraan dalam Smartkit, izinkan saya memberitahukan Smartkit ini kan memiliki kemitraan dan kita memiliki event kemitraan yang bernama Smart Experience Store. Kenali lebih dekat, investasi lebih tepat. Dan untuk acaranya sendiri akan ada di tanggal 20 September, tepatnya di hari Sabtu besok, yaitu pukul 9 sampai selesai, yang bertempat di Head Office Markets di Jalan Halim Perdana Kusuma AB nomor 53 RT 4 RW 001 Jurumudi Kecamatan Jurumudi Baru, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Jadi, Bapak Ibu dosen yang ingin mengenal lebih dekat tentang Smart Kids, yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Danang selaku CEO Smart Kids. Nah, di sini kita memiliki eventnya, bisa langsung datang ke Jurumudi Baru di Tangerang. Kita akan ada tour terkait unit Smart Kids yang ada di Jurumudi Baru. Izin, apakah Bapak Fajri ada di sini untuk pemaparan terkait sharing kemitraan Smart Kids? Oke, baik. Izin kita memaparkan video ya Bapak Ibu terkait Smart Kids. Belum keluar untuk videonya?
izin boleh di-share? Belum keluar untuk videonya? Ini yang akan pasang video dari Smart Kids kan ya, Mbak Septi? Iya, iya Oh, oke. betul. Saya pikir dari kami. Ah, sebentar ya Ibu Ayu. Mohon maaf, mungkin share sound ya, suaranya tidak keluar. Terima kasih. Izin suaranya tidak keluar Bapak Fajri. Izin Miss Septi, mungkin saya bisa mau bantu jawab untuk pertanyaan Oh, Bapak iya, Fajar. silakan Bu Ayu. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nia. Kebetulan saya adalah PIC untuk bidang kemitraan Smart Kid. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Fajar. Baik, Bapak Fajar. Jadi, mungkin saya akan spill sedikit ya sebelum Pak Fajri menjelaskan terkait kemitraan kami. Kemitraan Smart Kid ini memang eh, apa basisnya itu adalah satu unit adalah beberapa investor, Bapak. Jadi nanti boleh misalnya satu unit eh, kita butuh untuk membangun satu unit bisnis itu sekitar misal 800 juta. Nah, maka nanti kalau semuanya 100 juta, berarti akan ada 8 investor di dalamnya. Dan ini boleh Bapak semua yang ada di Universitas Sesa Unggul itu boleh sekali kalau mau boleh. Jadi kalau atau dari 50 juga boleh. Seperti itu Bapak Fajar. Baik, terima kasih Miss Nia. Mungkin Bapak Fajar ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Miss Nia, terima kasih katanya di chat. Eh, saya ada pertanyaan Baik, sih. Ah, iya silakan boleh. Bapak Fajar. Ya, itu saya udah baca sekilas. Mohon maaf, mohon izin klarifikasi. Terima kasih Bu Septi atas kesempatannya. Saya cuma mau klarifikasi. Itu kalau 50 juta itu dapat hasilnya 1,2 juta per orang per bulan gitu ya. Tapi Iya mitranya itu Bapak estimasinya. tapi eh, mitranya udah ditentukan oleh dari pihak Smart Kit-nya ya. Baik. Kalau mitranya tidak ditentukan oleh kami, Bapak. Jadi misalkan kalau Bapak Fajar berminat nih dari unit yang akan kita mau buka, contoh kami ada mau buka di daerah Ciracas, Bapak, Jakarta Timur. Kemudian kami ada mau buka di Tangerang, di Tang City Mall, sebenarnya di komplek perukohannya. Kemudian kami ada rencana, itu yang sudah ada investornya, Bapak. Jadi kami buka untuk 800 juta. Dan saat ini kalau untuk Ciracas sudah terisi sekitar 700 juta atau 6,5 kalau saya tidak salah.
Nah, kemudian kalau di Tang City kita baru terkumpul untuk 300 juta. Nah, kalau untuk yang berikutnya kami mau buka di Pondok Bambu. Nah, kalau ini kan biasanya kita mendapatkan investornya itu bisa melalui event-event franchise besar yang biasanya kami kami hadiri, atau teman-temannya para investor, atau biasanya kita juga ada secara digital marketingnya, kita juga ada. Nah, atau via website biasanya nanti dia akan menghubungi kami begitu Bapak. Itu kita terbuka Bapak. Siapa yang berminat dengan skema bisnis yang sudah kita paparkan, itu boleh sekali Bapak. Jadi tidak ditentukan oleh kami memang. Seperti itu Bapak. Oke. Mohon maaf ya, pertanyaan selanjutnya ini mudah-mudahan Boleh? nggak tersinggung ya. Itu satu Iya. koma sekian juta itu tiap bulan. Tetapi di setiap, Mm-mm. apakah mitra itu eligible juga untuk mendapatkan pendaftaran murid? Kan ada setiap sesi itu ada pendaftaran muridnya ya. Nah, jika Betul. mitra itu adakah mendapatkan akses ke dana tersebut selain uang tiap bulannya begitu? Karena menurut saya, Oh, mm-mm. misalnya kita deposito 50 juta, cuman menghasilkan, mohon maaf ya, 1% Iya. lebih, 1,2% itu menurut saya sih sedikit tidak realistis gitu ya, tidak kompetitif dibandingkan deposito Baik, kalau menurut saya. baik. Mohon maaf ya. Baik Bapak, memang begini, kalau secara Kecuali laporan kalau tujuannya untuk pendidikan murni gitu ya, untuk ya, ya, beribadah itu ya. Mohon maaf. ya, ya. Baik Bapak, Eh, bagus sekali pertanyaannya, Bapak Fajar. Jadi kalau kita kan memang kalau secara keuangan, laporan keuangan nanti akan ada istilahnya apa ya, software, atau Bapak bisa melihat laporan keuangan bulan berjalan. Jadi apakah berapa banyak murid yang sudah mendaftar, pendapatannya sudah berapa, kapanpun Bapak mau buka bisa. Tapi memang untuk saat ini kami masih manual. Tapi yang sedang kami develop ini memang nantinya akan terkoneksi dari unit sampai ke finance pusat, sampai dengan investor, sampai terjadinya laporan keuangan. Jadi ya kami berharap dengan ini bisa menunjukkan transparansi. Nah, kalau untuk bagi hasil Bapak kan ini memang per bulan ya Pak. Estimasinya memang ini estimasi, kalau saya bilang kalau 1,2 pesimisnya. Tapi kalau moderate-nya itu rata-rata kita di 1,5 Bapak. Tapi memang tidak di bulan awal. Kalau namanya usaha kan mungkin baru merintis itu ya Pak, pasti akan ada awalnya mungkin terima bagi hasilnya berapa dulu, karena siswanya targetnya sampai dengan grand opening itu siswa yang sudah mendaftar itu, ketika Bapak grand opening Bapak sudah bisa terima laporan keuangannya. Nah, itu targetnya 100 siswa Bapak. Kita bukan menghitung dari badannya sih Pak atau nama anak, tapi dari program. Karena satu unit itu kami ada sekitar 5 program. Ada Calistung, ada preschool, ada English, ada bimbel, dan ada mengaji TPA-nya. Jadi dengan harapan ini, kadang kan ada orang tua murid yang saya mau daftar Calistungnya, tapi begitu melihat ada Inggrisnya untuk anak usia 2 sampai 4 tahun kita juga ada, SD kita juga ada. Jadi, saya mau daftarin sekalian Inggrisnya. Jadi kayak one stop learning gitu, Pak. Jadi sekalian. Nah, harapannya kalau secara moderate-nya itu adalah 1,5 sampai 1,8, memang estimasi balik modalnya di 3 tahun sampai 3,5 tahun. Seperti itu, Bapak Fajar. Jadi kalau secara pesimisnya memang mungkin bisa di 1,2 ya Bapak, karena persentasenya kalau untuk Bapak 50 juta itu memang based on brosur kita itu memang hanya di sekitar di 2% Bapak, persentase bagi hasil, dan ini flat setiap bulan. Yang membedakannya itu akan naik turun adalah di profitnya Pak. Seperti itu. Kalau harapan kami, semua unit bisnis kami memang akan berjalan dengan baik dan lancar, gitu Bapak. Jadi eh, ya kami, karena kan kami yang mengelola ya, kami pasang badan. Jadi semoga eh, apa? Jadi ini akan menjadi tanggung jawab kami gitu Bapak kepada para investor kami. Memang investor kami sekarang sudah hampir 250, lebih tepatnya 200 250, yang mana 30% dari 250 ini adalah investor yang repeat investmentnya gitu. Mungkin
naruh di Ciracasnya 50, naruh di Tang City-nya 50, nanti taruh di mana di unit yang lainnya lagi 50 gitu, Pak. Jadi ya memang kalau saya juga menyarankan memang kalau 200 juta itu jangan di satu tempat gitu. Mending di split seperti itu, Bapak. Halo, Bapak. Bu, terima kasih. Saya udah cukup nanyanya. Nanti kita Baik, banyak waktu. nggak apa-apa, Bapak. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh. Memang investor kita juga memang kita banyak ada yang dari luar kota juga, Bapak, ada yang dari Kalimantan, tapi unit bisnisnya di sini. Dan memang kami saat ini masih pemuha di Jabodetabek. Jadi, memang karena kan ini karena full pengelolaan oleh pusat, ya, Pak, kami fokus di Jabodetabek dulu. Nanti kalau memang ada apa sudah berjalan atau Jabodetabek semua sudah kita penuhi, mungkin bisa nanti ke Bogor, Bapak, ke Bandung Ini gitu. ini Doakan berarti aja dari bisa di seluruh izin, Indonesia. ini Mm-mm. berarti dari preschool 1, preschool 2 sampai TK aja ya? Ya, Kak ya. Ibu. Enggak, Bapak, kan kita ada bimbel, ada Oh SD iya, ada bimbelnya tuh sampai juga, ada SD, ini SMP atau SMP, sampai SMP, SMP. Bapak. Oke, luar biasa. Iya. Bimbelnya yang sampai SMP ya. Jadi Oke. kalau ya, jadi kalau memang nggak main di UTK atau gimana ya, Pak, karena sudah ada apa namanya yang handle istilahnya gitu ya, kayak GO mungkin kan ya NF. Jadi memang kalau produk kami kebanyakan sebenarnya itu di anak-anak usia 2 tahun sampai 5 tahun yang paling digemari gitu, Pak. Jadi makanya kenapa? Karena pangsanya juga besar dan tingkat kelahiran Indonesia kan masih termasuk tinggi ya, Pak. Jadi kenapa kita bermain di anak-anak usia 2 tahun dan apa nih sampai 5-6 tahun? Karena memang pangsanya besar pasarnya gitu. Dan memang untuk pemilihan tempat juga dari kami dan itu sudah melalui survei. Survei juga kita melakukan survei lapangan dengan baik analisis data juga gitu, Bapak. Kalau guru-gurunya direkrut dari mana ya? Kalau gurunya Bapak itu biasanya kita ada via iklan juga atau kerjasama dengan universitas-universitas Bapak gitu. Salah satunya ya dengan kita ada kerjasama dengan Universitas Esa Unggul Oh, gitu. baik. Terima kasih. Baik, dengan senang hati Bapak. Baik, terima kasih Miss Nia. Mungkin saya izin mengirimkan terkait yang tadi sudah saya informasikan terkait Smart Experience Store. Saya izin untuk memberikan flyernya di chat Bapak Ibu ya. Di sana juga ada kemitraan Smart Kid Care. Jadi mungkin nanti Bapak Fajar boleh melanjutkan obrolannya terkait Smart Kids, kemitraan Smart Kids ini dengan tadi Miss Nia. Izin saya melanjutkan sebelum saya mengingatkan kembali nih, saya ingin untuk memaparkan terkait sharing kemitraan Smart Kids. Sudah ready untuk videonya, Bapak Fajri? Boleh di-share? Baik. Seperti ini, bagaimana menciptakan kualitas karena oh, gue percaya masuk apa? Semakin tidak hanya fokus pada pendidikan, tapi juga membuka peluang orang dengan investasi juta rupiah. Semua sistem perlengkapan rekrutmen guru hingga marketing dikelola oleh pusat. Bagian 2 bulan selama 5 tahun kerja sama. Ini semakin telah berkembang dengan lebih dari 36 cabang di Indonesia.
Anda saja, tapi juga ini bergabung bersama ketika kita membangun masa depan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin videonya terputus-putus sehingga tidak mau untuk pemaparan terkait kemitraan Smart Kit ini. Baik, sebelum saya mengakhirinya, saya mengingatkan kembali terkait Smart Experience Tour-nya, kenali lebih dekat, informasi tepat, boleh datang langsung ke Head Office Kids yang berada di Jalan Halim Perdana Kusuma AB nomor 53 RT 4 RW 01 Jurumudi Baru Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang di hari Sabtu tanggal 20 September jam 9 sampai selesai. Akan ada benefit, ada Smart Kit, Smart Kids Kit, merchandise, lunch, coffee break, dan room tour. Nantinya Bapak Ibu akan kita ajak lihat bagaimana untuk unit Smart Kit yang sudah berjalan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu pada sesi pemaparan materi. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit dan saya kembalikan lagi ke MC kepada Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Ya, terima kasih banyak Bu Septi Arianti atas pemanduannya juga tadi sudah dipandu Baik. dua narasumber kita yang luar biasa. Kita berikan kepada Ibu moderator kita dan tentunya dua narasumber kita yang sharing ilmu, sharing pengalaman, dan tentunya menambah banyak keilmuan dan informasi ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, moderator. Dan mungkin di sesi akhir acara pada sore hari ini, kita berfoto terlebih dahulu. Mohon buka kameranya. Ya, tolong dibantu panitia, Mbak Sabrina. Siap. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, luar biasa. Ada 3 slide. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan dari siang hingga sore pada acara di sore hari ini. Saya selaku MC undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan baik sekiranya sengaja, dan terima kasih banyak kepada Smart Kids tentunya, dan juga kepada CEO, Bapak CEO Smart Kids, dan juga terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah menyempatkan waktu tadi membuka acara di siang hari tadi. Dan untuk menutup acara, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Bunga mekar harum mewangi, cakep. Hadirkan indah di setiap suasana. Bersama Smart Kids dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita wujudkan Indonesia emas penuh cahaya. Demikian acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.